Bre Tim. Yes, ketemu lagi barengan sama Dias Danar dan juga ada Nesa. Dan gak kerasa ketemu Dias sekarang udah bulan Maret aja Dias. Bulan Maret, bulan yang padat untuk klub-klub sepak bola di Eropa. Betul. Apalagi di minggu ini, Nes. Ada MU City, Ya. lanjutan Liga Champions. Terus juga ada siapakah pemilik baru Chelsea? Wih, nanti kita bahas ya berarti ya. Nanti kita akan bahas. Tapi memang bulan Maret ini gue setuju sama Dias ya. Ini Ya. adalah bulan yang seru-serunya. Seru buat penggemar bola ya, karena kan sebelum jeda internasional. Dan seru juga karena bulan Maret itu bulannya lapor pajak. Oh iya bener juga SPT ya. tahunan individu ya. Iya, Jadi bulan-bulannya iya. pusing. Nesa Tapi nanti kita akan aja. Tapi Chelsea tenang ya, kalian Eh, masih bisa ada kesempatan untuk dapat trofi FA. Tenang. Ada lah. Untuk yang 8 besar juga, nih udah ada jadwalnya Dias. Udah, gue sih happy ya dengan drawing di 8 besar FA Cup itu ya. Gue kan ketemunya kalau nggak Nottingham Forest, kalau nggak satu lagi nggak penting itu ya. Jadinya kayaknya sih akan lolos kayaknya. Kayaknya. Iya. Yakin aja dulu. Yakin dulu lah untuk Liverpool lah. Main nanti tanggal 19 Maret ya, dan buat yang di papan atas IPL fase ini harusnya sih ya nggak ada yang keselip lagi lah harusnya. Benar, mudah-mudahan Udah bisa pasti gitu maksimal. kayaknya. Kan papan City. atas tuh ada City, Chelsea, sama Liverpool. Betul. Gue sih pengen FA Cup mengulang lagi Chelsea lawan Liverpool lagi. Pengennya. Pengen biar Chelsea kalah lagi. Oh, aduh. Tapi sebagai penggemar Liverpool ya, ngarep ya. Boleh Ngarep aja. ya. Ngarep banget itu gue dapet piala terus. Nah, kalau yang nggak usah ngarep lagi Dias adalah tentunya GeForce dong. Karena ini kualitasnya ya udah pasti. Yes. Udah pasti paling terbaik, produk lokal yang kualitasnya luar biasa. Langsung aja kalian follow, makanya Instagramnya di GeForce_ID. Yes. Dan jangan lupa kalian juga kalau mau cek produknya dan mau beli, kalian tinggal langsung aja ke Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Ya, langsung pokoknya masih banyak promo menarik juga. Silakan di follow sekali lagi Instagramnya di @GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Betul. Oke, hari ini Dan kita akan seru banget ya, nggak hanya ngobrol sama pandit yang akan ada di sini, tapi juga kita akan bergabung sama nanti yang langsung dari Inggris juga. Oh, Iya. baik. Jadi nanti Coach Justin ada teman berdebatnya dari Inggris ya? Dari Inggris. Dari Inggris. Oke, kalau Bang Bes gimana Bang Bes? Bukan ya? Bang Bes bukan, nanti Bang Bes itu lagi ngambil sertifikasi. Lagi kuliah lagi kan Lagi ya? kuliah lagi, Bang Bes kuliah terus. Gue Keren Bang heran, Bes. emang keren tuh orang. Iya, maksudnya masih ada ya, dan dia emang kan ini cita-citanya, mimpinya, jadi Iya. dikejar, nggak peduli umurnya berapa pas segala macam, tetap ngambil lisensi lagi untuk menjadi, siapa tahu Bang Bes. Gue sih yakin ya, salah satunya adalah kita tuh kenal sama Bang Bes kan, jadi ntar Bang Bes jadi pelatih besar tuh, Bang Bes ingat sama kita. Iya benar, gue juga ikut bangga nanti. Iya, iya. Langsung aja lah ya, nanti kita akan panggilin ada Coach Justin dan juga ada yang ngobrol-ngobrol nanti dari Inggris. Tapi sebelum kita panggilin, kita lihat dulu yang mau lewat satu ini. Ternyata sepatu bola semua pemain Indonesia hampir besar, sebagian besar dari doi. Termasuk gue. Termasuk lu. Tuh, kan. Kagak gue getok. Siapa bilang kan timing dibikinin dong. Jadi sekarang klok nanti apa? Oh, nanti akan ada. Bener ya? Oke, Boas sama Oke, catat Osvaldo, ya. semoga kalian nonton ini. Catat Kalau ya. Catat. ini sebagai bukti. Dulu dua-duanya profitable, cuman karena kita harus memilih ya kita pilihnya klok. Kenapa harus memilih? Gak ada duitnya lu. Enggak. Zaman gue spek gak begitu laku. Dulu Kelme malah. Berarti dia nggak memperhatikan pemainnya dulu sebagai That pelatih. is not true. Itu gak benar. Silakan ngobrol berdua. Tapi Kontrak-kontrak satu ya. kesimpulan tentang pemain bola Indonesia, Wan, yang bisa lo bagi dengan pengetahuan mereka tentang kontrak dan segala macam, apa kira-kira yang bisa lo sampaikan? Ya mereka suka spek aja. Yes, itu dia obrolan Jebret John, Coach Justin, dan juga ada Mas Iwan Saktiawan ya, salah satu pemilik brand ternama di Indonesia. Nih jadinya pemain-pemain asing kok dan juga lokal bisa masuk ke brandnya, mengalahkan yang brand-brand besar lainnya. Nah, saksikan lengkapnya ada di Jebret Media TV dan juga ada di Jamilo TV ya. Langsung tuh sudah bisa disaksikan. Dan di samping gue udah ada Coach Justin. Coach, apa kabar Coach? Baik. Yes, Coach Justin udah pakai baju biru. Apakah ada temanya dan ada berkesinambungannya dengan pembahasan yang akan kita bahas bentar lagi, yaitu Chelsea? Nah, kita akan bahas banyak tentang Chelsea, Coach. Tapi sebelum Coach berkomentar, kita lihat dulu ini ada pandit yang gak berani datang, beraninya ngirim video ke sini. Silahkan, ini dia ada Dendi.
Yo guys, Denny sini sebagai fans Chelsea, gue ingin memberikan komentar gue terhadap berita terhangat akhir-akhir ini, yaitu Roman Abramovich resmi menjual Chelsea setelah 19 tahun menjadi owner dari klub ini. Recording in dan memberikan banyak progress. kontribusi terhadap klub ini. Kekhawatiran kita langsung muncul, apakah owner terbarunya nanti yang kemungkinan besar adalah orang Swiss American akan memberikan suntikan dana besar seperti Roman Abramovich dulu? Jawaban singkatnya sudah pasti no. Karena kita tahu track record orang-orang Amerika kalau punya klub bola itu kayak gimana. Nah, kekhawatiran berikutnya yang muncul adalah apakah Chelsea tetap bisa bersaing dengan klub-klub top Eropa di level top Eropa. Nah, kalau ini jawabannya tetap masih bisa bersaing. Kenapa? Data 3 tahun terakhir. Oke, data transfer Chelsea selama 3 tahun terakhir, kalau semuanya penjualan dan pembelian itu digabung dijumlahkan, kita cuma minus 75 juta euro. Oke, penjualan Hazard, Abraham, pembelian Lukaku, Chilwell, itu kita cuma minus 75 juta euro. Yang artinya ada dua arti. Arti yang pertama adalah selama 3 tahun terakhir kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget suntikan dana besar. Fakta. Arti yang kedua adalah manajemen Chelsea ini sudah mulai smart dalam menentukan pemain mana aja yang mau dibeli, ya kan, menegosiasikan harganya, terus pemain mana aja yang mau dijual, dan juga menegosiasikan harga jualnya. Siapa aja yang bertanggung jawab terhadap kebijakan transfer Chelsea? Ada Marina sebagai Director of Chelsea, ada Peter Cech sebagai Technical Directornya, dan juga manajer saat ini Thomas Tuchel. Nah, selama 3 orang ini bisa bersinergi dengan baik, menurut gue nggak ada alasan untuk khawatir terhadap klub Chelsea ini. Dan tetap aja menurut gue Chelsea tetap bisa bersaing di klub top di level top Eropa. Oke, karena kan Chelsea ini bukan lagi klub yang rugi, tapi klub yang sudah memiliki income per tahunnya. Nah, kalau income ini bisa diputar dengan baik oleh pada staff-staff yang tadi gue sebutin, nggak ada alasan untuk khawatir gitu. Yang kedua adalah apakah Chelsea masih memiliki chance untuk bisa mendapatkan trofi selain trofi Club World Cup kemarin di musim ini ya? Menurut gue masih sangat terbuka lebar. Oke, yang pertama FA Cup kita bertemu Middlesbrough di quarter final. Menurut gue ini harusnya easy win, walaupun kita tahu juga bahwa Middlesbrough baru saja mengalahkan Manchester United dan juga Tottenham Hotspur di 2 ronde sebelumnya. Tapi kita juga tahu bahwa musim ini Tottenham Hotspur dan juga Manchester United nggak bisa diandelin. Jadi harusnya ini easy win dan Chelsea bisa melaju ke semifinal. Dan bukan tidak mungkin Chelsea ke final dan juga menangkan pertandingan final nanti. Nah, yang kedua di Champions League, Chelsea sudah menang di leg pertama bersama melawan Lille, menang 2-0. Menurut gua harusnya Chelsea bisa masuk ke 8 besar. Dan kita juga harus tahu bahwa selama Chelsea di bawah Tuchel, setahun terakhir ini, setahun setengah lah mungkin, Chelsea ini selalu bermain sangat-sangat disiplin di dalam kompetisi yang berformat cup. Oke, disiplin terutama di sisi defense, bermain pragmatis, mengincar hasil. Nah, kalau Chelsea bisa bermain disiplin terus di dalam kompetisi cup ini, bukan tidak mungkin Chelsea bisa back to back Champions League dan juga menangkan FA Cup. Jadi, kesempatan kita mendapatkan trofi selain Club World Cup kemarin di musim ini masih sangat terbuka lebar. Nah, kalau Premier League kasih aja udah sama Liverpool sama City, kita udah nggak mungkin dapet, ya kan? Nah, terus juga yang ketiga, apakah dengan pergantian owner ini akan berpengaruh banyak terhadap pemain-pemain Chelsea yang mungkin akan hengkang? Kalau gue lihat-lihat lagi, gue baca-baca beritanya nggak akan terlalu berpengaruh banyak. Mungkin pemain-pemain yang cabut hanya Spilicueta, Christensen yang memang diisukan akan cabut akhir musim ini. Jadi nggak ada hal yang harus dikhawatirkan oleh fans Chelsea terhadap pergantian owner ini. Oke, kita akan tetap bisa bersaing bersama klub-klub top Eropa di level top Eropa. Apalagi di London, kita sudah jadi rajanya guys. Keep the blue flag flying high. Oh, tidak ada, gak usah khawatir untuk fans Chelsea terhadap pergantian owner ini. Coach gue akan bedah satu persatu statement dari fans yang juga pernah jadi pandit di sini, itu Dendi. Gimana Coach? Yang pertama adalah dari segi manajemen dan juga pembelian deh. Kalau ini terjadi, Abramovich sudah menentukan dia memberikan keputusan dia cabut gitu ya. Benar Coach, menurut Coach selama 3 tahun terakhir secara pembelian Chelsea tuh udah smart pembeliannya, untung rugi dan juga pemilihan pemain. Gue lihat Dendi ini sama dengan mayoritas fans kardus Chelsea yang komen di tempat gue. Pada saat Abramovich bilang, saya ingin mewakilkan Chelsea kepada yayasan saya, itu semua komen bahwa Abramovich nggak akan jual. Karena dia terlalu cinta Chelsea. That's not the point. Oke. Pada saat lu melakukan itu, ada alasan kenapa lu melakukan memberikan perwakilan. Karena lu ditekan. Jadi bukan masalah lu cinta atau tidak, lu punya duit atau tidak. Dan terbukti omongan gue bener, dia dijual dalam 3 hari kemudian. Ya. Di sini udah fans kardusnya Chelsea salah. Yang disebut Dendi tadi itu textbook banget. Itu masih berdasarkan seandainya pemiliknya yang baru sama royalnya kayak Abramovich. Nah, iya betul. Kan dia bilang begitu. Nggak ada salahnya kalau 1, 3 orang yang dia sebut, Marina udah out, udah akan bilang. Jadi tinggal cek mungkin juga out. Kedua, yang dia bilang Chelsea untung jadi nggak perlu beli apa dan lain.
Abramovich emang nggak butuh duit. Dia menunjukkan utang 1,5 billion, hibahkan. Nggak apa-apa. Hapus, ya kan? Siapa bilang pemilik yang baru nggak mau untung gitu loh? Ngerti nggak? Kalau lu bilang 3 tahun terakhir, kenapa lu tim dari 2003 lu cuma nilai 3 tahun terakhir? Iya. Kan kardus di Dendi. Ngerti nggak? Bahwa 3 tahun yang dia sebut, bener iya gue setuju. Tapi apakah 3 tahun dengan pemilik yang tidak perlu untung, dengan dapat pemilik baru itunya sama? Enggak, karena Marina udah out. Ya. Apalagi kalau Peter check out. Dan gue sama sekali tidak setuju kalau dia bilang, oh ya kalau di Champions League itunya terbuka. Lu di Inggris sudah keteteran dengan sistem yang lu mainkan. Dan dia tetap main 3-4-3, 75% jelek mainnya dengan 3-4-3. Makanya tertinggal jauh. Beruntung lu ketemu Lille. Ya. Kenapa dia nggak sebut itu? Bahwa beruntung dengan drawing. Apakah next drawingnya beruntung? Nggak bakalan, karena tim-tim lemah akan gugur. Ya, udah masuk ke tim-tim yang lebih Perempat tinggi. final udah lebih berat. Nah, sebelum jauh lagi ke masalah tentang piala yang didapetin, tadi statement dari Dendi sudah barengan sama kita juga, ada Aldi Bawazir, Aldi dari Inggris langsung. Halo, selamat. Di sana siang apa? Jam berapa di sini kan malam. Siang. Siang kan di sana. Yes. Halo semuanya, halo Koci, halo Dias. Halo. Di tadi lu juga udah ngelihat statement dari Dendi. Sebelum kita jauh bahas, tadi kan Coach udah ke statement ke gimana kansnya Chelsea untuk kejuaraan-kejuaraan. Tapi dari sisi yang tadi poin-poin Dendi sebutin secara manajemen, kemudian pembelian, untung dan lain-lain, lu gimana menanggapinya, Di? Pertama-tama gue jujur gue baru lihat Dendi di DPI. Salam kenal juga buat adik Dendi. Terima kasih udah berani speak up, but sorry to say, I got no single points of yours gitu loh. Gua nggak mendapat apa. Berarti sepakat sama lo, Coach. Ya sama. terus. Gua nggak mendapat apapun gitu. Kalau sorry to say lagi, yang diomongin sama Dendi benar. Gua nggak bilang ada yang salah dengan omongan Dendi tadi. Semuanya benar. Data-data tersebut kita mau cari di mana bakal ada gitu. Yang tadi berdasarkan data ya. Kalau soal peluang, soal ini, itu kita bisa bahas lagi nanti di preview pertandingan. Cuman kalau emang hari ini mau bahasnya soal Abramovich, bagaimana Chelsea setelah tanpa ada Abramovich, ownership, Chelsea Trustee ini katanya juga rejects untuk menerima stewardship dari Abramovich. Itu mari kita bahas bareng-bareng. Cuman kalau kita baru kejadian hari ini langsung oke, di Champions League Chelsea masih bla bla bla, di Premier League bla bla bla, terlalu jauh lah ngawang-ngawang. Iya, betul. Ngawang-ngawang, jatuhnya ngawang-ngawang gitu Terlalu loh. Maksudnya ya gitu. To be fair, kalau ditanya ke gua, selama gua menikmati sepak bola dari gua kecil sampai sekarang, it's debatable. Ada coach bisa mendebat lebih bagus daripada gue. Cuman gue belum pernah menemukan single owner klub sebaik Abramovich. Do you agree, Coach? Ya, agree. Yes, okay. Agree. Gitu loh. Maksud gue gini, dia konsekuen dan konsisten. Kenapa? Dia mencari pelatih terbaik. Dari 2003 dia mendatangkan Jose Mourinho yang belum lama membawa Porto juara UCL juga. Bawa pelatih terbaik, sebutin nama lu, Conte, Ancelotti, pelatih terbaik di masanya. Tapi dia juga support. Lu butuh support finansial, kita kasih. Butuh pemain seperti A, B, C, D yang sesuai dengan gaya permainan lu, kita kasih. But in the meantime, saat lu underperformance, gue nggak banyak ngomong. Selesai langsung. Pecat. Selesai langsung. Nggak ada tuh percaya proses kelamaan. Cut langsung. Itu namanya pelatih konsekuen dan silakan tanya coach yang udah 20 tahun tinggal di Eropa Barat. Emang begitu cara bisnis orang Eropa gitu loh. Gua support yang lu mau, tapi saat lu underperform, kelar. Gitu loh. Itu namanya konsisten dan konsekuen, bukan jahat. Dan mungkin banyak orang yang nggak bisa menerima gaya bisnis Chelsea gitu. Apaan sih tim besar ganti-ganti pelatih? Arsenal dong, konsekuen sama Wenger. MU dong, bertahun-tahun sama Ferguson. Ya gaya bisnis orang-orang beda-beda dan sorry itu saya gaya bisnisnya Chelsea berhasil gitu loh. Meraup banyak pemain, dipinjem-pinjemin, lalu ngejual lagi, diketeng-ketengin, ya berhasil nggak? Berhasil gitu loh. Kita nggak bisa memperlakukan gaya bisnis setiap klub itu sama gitu. Dan banyak orang juga yang bingung nih, dengan situasi seperti ini.
orang masih beranggapannya bahwa ada sosok Abramovich membeli klub gitu. Ini masih banyak salah gitu. Iya. Karena dia itu nggak bisa beli klub di Inggris. Satu, dia bukan PR, dia bukan permanent residence, jadi dia nggak boleh punya aset di sini. Oke. Kalau gitu, gue juga bisa dong beli klub di sini. Kan nggak boleh juga, karena gue bukan PR. Sama seperti Abramovich. Ini levelnya gue sama Abramovich sama gitu loh. Dari segi Sama-sama bukan status, PR. bukan PR. Oke. Iya, sama-sama bukan PR. Nggak boleh punya aset. Jadi begini sistemnya. Gampangnya adalah duit datang dari Evraz, perusahaannya Abramovich, di mana dia menjadi mayoritas stakeholder sebesar 28,95%. Nah, dari Evraz, duit disimpan di Forstam Limited, yang alamatnya di Stamford Bridge. Kalau lu ke stadionnya Chelsea suatu saat nanti, lu pasti bakal ketemu namanya Forstam Limited. Ini perusahaan, judulnya perusahaan industri dan komersial. Cuman ya mungkin perusahaan, ya yang penting ada perusahaan yang London based, UK based, gitu loh. Untuk dia naruh duit di sini. Dihabiskannya di anak perusahaannya Forstam, namanya Chelsea FC Limited. Jadi gitu, duitnya dapat dari Evraz, disimpannya di Forstam, dihabiskannya di Chelsea. Nah, kepemilikan Chelsea ini dari Forstam. Gitu. Jadi yang memiliki Chelsea adalah Forstam Limited. Nanti yang membeli Chelsea suatu saat nanti, siapapun itu, kalaupun Koci tertarik, mungkin Koci akan membeli Chelsea juga. Lagi hitung aset dulu ya buat yang dibeli adalah kepemilikan saham 1,5 billion dari Forstam Limited, gitu. Jadi yang dibeli adalah Forstam Limited-nya gitu, sebagai induk perusahaan Chelsea. Jadi saat lu membeli Forstam, otomatis lu juga menjadi pemilik dari Chelsea. 1.5 billion itu adalah cuma dana kepemilikan, belum dana operasional, belum dana investment awal, belum juga jaminan gitu loh. Di Eropa dana jaminan itu hampir 50% dari kepemilikan. Jadi bukan 1.5 billion lalu selesai lu punya Chelsea, nggak gitu. Gitu kurang lebih. Dan ada lagi, ada tambahan lagi. Kalau lu pun beli, dia akan minta minimal 2,5 M. Iya. Asumsi ada yang mau beli, oke? Dia penuhi tadi apa? Ada satu tambahan lagi, Stamford Bridge itu harus direnov. Dan nilainya juga sekitar 2,5 M-an. Wow, ini masalahnya memang besar berarti memang ya? Besar. Jadi bukan sekedar gue punya 2,5 M euro atau pound whatever lah. Gue beli Chelsea, gue mau lewat Forstam, mau lewat apa. Terus udah gitu ya? Udah, enggak. Karena Stamford Bridge harus direnov dan itu butuh duit lagi. Dan secara operasional terus, kan wow. You think ada orang kayak Abramovich yang tidak mau ambil untung dari situ? Kayaknya 1:1000. Nggak make sense. Jadi yang Dendi tadi ngomong itu harapan semua fans Chelsea yang kardus. Padahal kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Oke, berarti statement Dendi yang ketiga, untuk fans Chelsea nggak usah khawatir, itu salah ya? Itu salah besar. Itu salah, itu harusnya khawatir dengan keadaan kayak gini. Karena gue udah ngitung-ngitung ya. Orang yang punya duit banyak tanpa deserinya adalah orang dari Timur Tengah atau Rusia lah. Oke. Rusia out. Nggak boleh beli apa-apa. Iya, lagi saat tinggal ini ya. Timur Tengah. Saudi sudah punya. Oke. Qatar sudah punya. Abu Dhabi sudah punya. Abu Dhabi ini bagian dari UEA. Ada 5 Emirates, termasuk Dubai. Apakah ada orang kaya lain? Ada. Tapi apakah iya dalam satu negara 2 orang emir yang bersaingan? Feeling gue sih enggak. Sisanya Kuwait sama Oman. Karena kalau kita udah ke barat, lebih negara susah. Irak, Iran, Lebanon, Syria, nggak mungkin. Kan? Kita lihat yang kaya-kaya aja. Jadi apakah make sense? Untuk gue berat. Karena yang lebih make sense dari Amerika, itu bejibun yang mau. Sedangkan sekarang ya konflik nggak bisa ke belakangin juga, Coach. Dengan adanya perang sekarang juga kan orang Amerika belum tentu juga mau mengambil gitu aja. Cuman sudah ada yang tertarik. Yang tertarik yang ngebid 1,9. Kalau orang bilang di Amerika itu banyak ini pengusaha. Karena kalau kita bicara Amerika, ini negara yang beli. Qatar itu negara yang beli PSG. Abu Dhabi itu negara yang beli City. Newcastle itu negara yang beli Saudi. Di atas kertas seperti yang Aldi tadi katakan, lewat sebuah perusahaan, punya saham ini, dia kirim duit, itu administrasi, itu emang selalu terjadi lah. Berarti, cuman pemilik yang sebenarnya itu kan negara. Berarti secara logisnya, nggak ada yang mampu dong, Coach.
saat ini? Mampu. Cuman Tapi- dari Eropa atau dari Amerika. Yang ujung-ujungnya kayak pemilik Arsenal, kayak pemilik MU, kayak pemilik Liverpool. Ya dari Amerika. Gue keluar duit, oke fine. Berapa? 2M, 3M, 5M kalau perlu gue keluarin. Iya. Tapi tiap bulan gue dapat berapa? Dapat apa? Iya. Udah bisnis. Iya. Dan untuk Abramovich kan tidak begitu ya. Betul. Benar. Di, gue pengen tahu di Inggris, di London sendiri, isunya seperti apa? Fans Chelsea di sana tuh, mungkin lo ketemu teman atau kerabat, teman-teman jurnalis dan lain-lain. Apa yang diberitakan di sana dari sisi fansnya Chelsea dengan berita Abramovich ini, Di? Ya, yang pertama bener banget stadionnya butuh renovasi karena justru mungkin dengan bahasa yang lebih tepat atau lebih bahasa yang lebih Indonesia sekarang, ada beberapa spot di Stamford Bridge yang jadinya mangkrak. Jadi kayak udah sedikit mau direnov, terus sekarang jadi berhenti dulu gitu renovnya. Itu tuh ada beberapa spot gitu. Atau temanya Iya, jadi kali kayak- industrial. Jadinya belum. Jadinya nggak kelar. Kayak gitu. Terus Di. Ya, kalau dari di sekitar Fulham Road, ini buat teman-teman fans Chelsea yang tahu banget Stamford Bridge adalah di perempatan Fulham Road masuk ke stasiun situ. Beberapa kafe atau pub juga udah pasang-pasang. Nanti kayak gue harus bikin video deh. Jadi kayak thank you Iya. Abramovich, thank you Roman gitu-gitu tuh ngasih bunga apa di situ. Jadi kayak ya karena Roman ini ya people person gitu ya, dia dicintai banyak orang gitu dan gak cuman fans Chelsea yang London based gitu. Chelsea kan gak cuman di London gitu, di Northern juga banyak gitu. Dia ya seperti yang ini dibilang Roman Empire benar-benar dari 2003 sampai sekarang dia bikin sebuah empire gitu. Dia datang bawa dari Chelsea yang bukan apa-apa, sorry to say ya, menjadi raja di Premier League gitu. Salah satu giant di Premier League. Yes. Jadi terlalu banyak yang diberikan Abramovich untuk Chelsea. Sorry to say juga gue belum menemukan nama-nama yang bisa menjadi pengganti bagi seorang Abramovich gitu. Walaupun gue mencoba menilik apa yang coba tadi Dendi katakan bahwa fans Chelsea nggak usah khawatir-khawatir banget kalau sampai nanti akhirnya harus Chelsea ganti pemilik. Harus khawatir kalau Marina Granovskaya cabut, itu baru harus khawatir karena yang day in day out yang mengelola Chelsea adalah udah 3 tahun terakhir ya Mariana gitu. Dan udah dia bukan sudah mengatakan cabut. Dia udah bilang mau cabut ya, Iya. statementnya udah Nah, ada. kalau sampai dia cabut berarti Itu kan emang bener khawatir. rombak semua. Bukan sampai Bruce dia Buck pasti cabut. bakal kerja sama siapa? Iya, Bruce Buck sebagai chairman bakal bingung dia harus kerja sama siapa gitu. Itu yang harus bingung bahwa bener-bener Chelsea harus dirombak secara keseluruhan dan kita nggak tahu seperti apa tim yang nanti Exactly. bakal baru misalnya tim pengelola ya gitu. Apakah bakal jalan dengan trusty, bakal jalan dengan tim yang benar-benar baru. Maksud di sini tim bukan tim squad ya, maksudnya tim pengelola gitu. Direktur, Ini bakal direktur yang baru. teknik dan Ya, lain-lain. jadi bisa bagus, bisa juga Iya. lebih buruk Iya. buruk. lagi dengan kepemilikan yang baru. Karena yang jelas satu hal yang gue yakin, Dana tidak akan seroyal Abramovich. Abramovich. Ya, Ditambah kondisi lagi masih belum recovery dari pandemik. Saham juga pasar saham mungkin Koci bisa lebih bicara soal ini. Pasar saham juga belum stabil banget. Di mana pemilik ini kan rata-rata kan dapat duit dari dividen saham gitu kan. Iya. Kondisinya sekarang belum stabil banget buat kasarnya bakar duit gitu loh. Ini kan beli klub kan Iya. bakar duit dong. Benar, gitu. Kecuali benar. emang lu state owned company kayak Newcastle gitu kan. Ini kan state owned company. Kalau selebihnya kan ya belum sehat-sehat banget gitu. Oke, Coach, ini apa hal yang akan terjadi terburuknya? Apakah ngobrol pemain, jual-jualin apa segala macam? Karena secara operasional kalau dibilang Bisa itu banget. bisa terjadi Bisa obrol banget. pemain. Jadi gini, kalau pemilik baru sudah keluar duit, dia melihat berdasarkan hitung-hitungannya, untungnya tidak terlalu banyak, cut cost. Cut cost salah satunya gaji pemain yang paling Cut gede. cost yang paling gede gaji pemain. Sama transfernya akan dilimit, Iya. tidak sesuai yang diinginkan oleh pelatih. Berarti ini sih mestinya khawatir ya fans. Gue bilang, ini kembali ke setelan pabrik. Iya. Ngerti nggak? Tidak seburuk, tidak kayak dulu sebelum Abramovich. Tetap bisa bersaing. Tapi Jauh daya saingnya akan berkurang, tidak seperti sekarang. Karena mereka tidak akan dapat pemain hebat lagi. Karena manajemennya juga dirombak. Apakah iya dapat manajemen yang bagus? Kita tahu semua. MU lah contoh. Manajemen amburadul gitu. Padahal orang pintar semua di atas kertas. nah, Ya kan? ini bisa mungkin Liverpool terjadi. 30 tahun harus tunggu. Iya. Itu bukan karena manajemen, karena Jurgen Klopp aja bisa seperti ini. Jadi cari manajemen yang hebat pun Arsenal sama, berantakan, amburadul.
Sekarang semoga udah mulai ke arah yang benar, masih tanda tanya juga. Yes. Jadi cari penggantian manajemen yang bagus itu nggak gampang. Dan tapi gue setuju lagi dengan pemilik Amerika yang kita udah bisa lihat di klub-klub besar Inggris gayanya seperti apa, pasti kan mereka juga akan ke arah-arah situ. berarti kan? Karena untuk Abramovich memiliki klub itu hobi. Bukan untuk nyari untung. Bukan untuk cari untung. Pemilik dari Timur Tengah, Newcastle, PSG City, itu hobi. Cari nama. Yes. Tujuan Qatar, gini deh. Status mereka. Kita gitu fair aja. 10 tahun yang lalu, emang ada orang bilang gue mau liburan ke Qatar? Nggak ada sih. Kagak ada. Nggak kepikiran sih, ya benar. 20 tahun yang lalu, Dubai, ngapain? Gue kalau Abu Dhabi, Dubai, gue numpang transit doang ke Belanda, ngerti nggak? Sekarang, udah jadi destinasi liburan. Gue pernah ke Dubai, gue tahu Dubai sewah apa. Bahkan Dubai World Expo ada di Dubai Iya. kemarin. Kenapa? They invest di promosi. Qatar sekarang juga, orang sekarang ke Qatar liburan. Karena mereka invest, salah satu tujuan promo adalah lewat klub bola. Nah, yang mendunia Iya, ya pastinya. nah ya. ini yang dilakukan oleh Newcastle, PSG, City juga. Untuk mengangkat home base mereka, UE kan ngetop. 20 tahun yang lalu, ngapain? Itu cuma numpang transit doang Abu Dhabi itu. Ya. Sekarang orang liburan ke sana. Bawa devisa. Inilah kenapa dilakukan oleh Saudi, membeli klub di Inggris. Saudi sekarang dengan pangeran barunya, terbuka, bebas. Cewek boleh nyetir, Yeah. entertainment dibikin F1 semuanya. ada Justin Bieber. Ngerti nggak? Yes. Udah akan tambah modern terus Saudi. Nah, salah satu tujuan untuk mengangkat Saudi adalah Ya, dengan beli promosi di Newcastle. klub bola. Iya. Nah, Amerika yang beli, ya kagak. Buat bisnis Gue pure. invest, nggak usah 2,5, 5M lah. Nggak apa-apa. Gue dapat berapa dalam 10, 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Udah hitung-hitungannya udah kayak gitu ya. Cina sekarang. sama ceritanya. Makanya kalian harus bersyukur 19 tahun menikmati di bawah Abramovich, sekarang udah forget it. Apa yang dikatakan oleh Dendi ntar akan jatuh, akan sakit jatuhnya. Jadi disimpan ya video Dendi, nanti kita akan ulang lagi nanti kalau udah ada pemilik baru, Iya. apakah itu akan terjadi atau enggak. Iya. Berarti ini memang harus kita, ya memang segala sesuatunya masih mungkin terjadi, tapi kalau lihat dari tipikal kebiasaan Abramovich, realistisnya, nggak akan. Yes. Nggak ada orang tidak ada orang seperti Abramovich lagi. kalau emang ada, dia udah beli klub lain tuh dengan Betul. melakukan hal yang sama terhadap Chelsea. Oke, ini menarik banget ya, tapi kita nggak akan bahas Chelsea semua. Kalau gitu kita akan lihat nanti beberapa pemain mungkin di musim ini atau musim depan, kita lihat bagaimana trennya. Apakah banyak yang keluar atau tetap setia kepada Chelsea dengan keadaan apapun, dengan keadaan keuangan apapun, dan keadaan manajemen yang seperti apa. Yang pasti buat para fansnya tetap harus ya loyal lah ya. Dengan istilahnya kan tadi yang dibilang sama Dendi tuh, keep the blue flag flying high. Yes. Oke, silakan nih. Abis ini kita akan bergeser, Coach akan ngebahas tentang ya pertandingan seru di minggu ini juga akan ada. Kita tanya jebret tim dulu ya. Oke, kita tanya jebret tim dulu. Silakan, menurut lo gimana? Kalau tadi kata Dendi, salah satunya adalah nggak usah khawatir. Kalau lo khawatir nggak nih? Ya, kalau kata Aldi dan juga kata Coach Justin, ya kita harusnya sebagai fans Chelsea ya khawatir dengan keadaan sekarang gitu, karena kayaknya 1000 banding 1 orang untuk menemukan pemilik seperti Roman Abramovich ini yang menjadi krusial. Dan coba kita pengen tahu juga di London tadi kan udah Aldi juga bilang kalau banyak kafe-kafe atau fans yang bilang cinta Abramovich dan lain-lain ya. Iya kan, Es? Iya dong, Gias Kecombrang. Wah, Tapi gue mau ngetes sih, ini deh, Aldi. di mau dites nih. Gue mau ngetes Aldi. Aldi kan tinggal di UK. Heeh. Jadi gue mau tes Aldi, gue mau tanya. Di London itu total ada berapa tim profesional yang basisnya di London? Tahu nggak, Di? 12. 12? Yakin? Jawabannya berapa? Yakin. Yakin? 17, Di. Hah? 17? 17 ya? 17. Oh, salah berarti 5. Kalau setahu gue itu dengan divisi yang amatir itu ada 24. Bahkan yang Oh, ada amatir lebih lagi? bawah Iya, 24. di London, tapi termasuk amatirnya. Oh, jadi 7 diantaranya IPL, Iya. terus 3 di Championship, 2 di League One, dan sisanya di kasta bawah. Iya. Ini Itu. banyak di London banyak banget berarti. Banyak. Ya. Wow. Iya, Oke. tapi kalau tim Banyak. yang lo paling gak suka apa, Di? Tottenham lah. Tottenham ya. Tottenham tuh ya, sayang banget nih. Stadionnya bagus banget, to be fair. Stadionnya baru dan luar biasa, mewah banget, keren banget. Cuman ya, fansnya sih ya, sepi. Sepi. Iya, Kita karena- ramein lah.
Karena itu ada di dokumenter juga tuh, fansnya Hotspur tuh emang nggak terlalu oke katanya. Gue Ya kok, kan? gue kok merasa buang waktu ya bahas. Iya nih, bahas setuju sayur. gua, setuju. Ya ini kan disuruh dirandau Coach. Oke, setelah ini mau bahas apa lagi dia Abis ini kita mau bahas Manchester United melawan Manchester City. Oke, Iya, silakan. itu ada di podcast Itu gue tadi saya, dibisikin ya. sama Gary, katanya panggilan sayang lo tuh dia Combra. Nah itu ada di Meski podcast, combra. ada di podcast. Udah jangan dibahas. Silakan. Kita bahas yang lainnya nanti. Coach sih, BTW ada yang nanyain lagi Coach. Apa? Menjelang Piala Dunia nanti main lagi ke podcast gua boleh ya Coach ya nanti ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke, kita membahas tentang Manchester United nih. Coach Justin dan juga Aldi barengan sama Manchester City akan bertanding. Kita coba lihat langsung line up aja. Dengan line up seperti ini ada nggak peluang MU untuk mencuri poin ataupun memenangkan pertandingan antara MU melawan City? Boleh kita lihat line up-nya Ger. Brar. Nah, mana ada? Ada dong, line up dong, sikat. Oh City dulu, oke. Coach, komentar tentang line up yang diturunkan City. Ini prediksi dari tim Jebret ya, Dewan Pendit Indonesia. Ini the best posisi atau the best formasi yang dikasih sama City untuk lawan MU? Gue akan ganti Foden dengan Sterling. Foden, Sterling kenapa jadi pilihan utama Coach? Karena dia lagi wangi, Lagi wangi ya? lagi cetak gol banyak. Dan Foden nggak wangi. Karena secara permainan banyak yang membuat... Memang betul. Hokinya lagi tinggi aja nih orang. Iya. Tapi mainnya gitu-gitu aja. Cuman iya, karena hokinya tinggi, gue pasang Sterling bukan Foden dan di kanan harus Mahrez. Yang lainnya tetap sama? Ya masih oke lah. Masih oke ya? Atau Gundogan ganti Bernardo Silva. Kalau mau ya Foden yang jadi Di tengah? Ya, dan sama Sterling. Sterling. Cuman ini banyak pilihan lah. I mean squadnya City ini begitu kuat, Dalam. termasuk benchnya dalam banget dan mau pasang 1, 2, 3. Seandainya sedikit berbeda dengan line up itu, it doesn't matter. Dengan formasi kayak gini, gue sebelum ke Aldi, gini, Coach, kemarin lawan Watford ya, MU tuh lawan Watford ya, lawan Watford itu aja nggak bisa bikin gol, Coach. Dengan skuad yang diturunkan Betul. Manchester City seperti ini, Gue bilang enggak, lu salah. Tidak seperti ini. Karena Mahrez 2 kali nggak main. oke. Mahrez 2 kali nggak main itu sangat berpengaruh. That's why gue bilang dia taruh Foden di tempatnya Mahrez. Dan akhirnya Mahrez masuk sebagai subs, lebih banyak peluang. Jadi Mahrez harus main dari starter. Oke. Tapi MU bisa mencuri gol nggak? Gol deh, Loh, jangan poin dulu deh. Kalau gue bisa banget. Bisa banget malah. Iya dong. Kalau kita melihat gini ya, kalau kita melihat di bawah Ole, itu MU berapa kali menang loh. Dengan ngincer counter attack. Cuman masalahnya sekarang di bawah Rangnick mereka nggak pernah bermain bertahan. Lawan siapapun lebih high press. Dan kalau MU main high press, ya sorry to say, kalah dari segala segi sama City. Oke, kita ke... Iya, Iya. the only thing kalau MU mau menang, harus lebih bertahan. Lo setuju nggak dengan statement coaching? Lihat skuadnya Manchester City dulu tadi, kita ke Aldi. Pertama, kalau kita pakai formasi yang disebutin Koci tadi, berarti pakai formasi waktu City menang 1-0 lawan Everton. Which is City main jelek banget dan harusnya seri. Dan gue nggak melihat Foden sebagai central striker atau apa istilahnya false nine itu bagus. Ya, kalau dia sebagai sayap atau midfield itu baru keluar permainan aslinya gitu. Kalau dia ditaruh sebagai false nine atau striker whatever it is, justru ya gitu yang kita lihat seperti pertandingan City menghadapi Everton. Yang kebantu banget sama VAR itu kan harusnya di terakhir ada penalti juga tuh. Dengan istilah ball to hand apapun itu ya apalah ngomong kasar lagi gue. Itu penalti and that's a penalty mau pakai alasan apapun that's a penalty, that's it. Itulah kenapa akhirnya komite wasit sampai minta maaf ke City ya. Udah gampang. Percuma juga nanti MU main bagus. Lu salah, MU bermain rapi, MU bermain apapun. Lu salah. Coaching. Gue buka line up-nya, jadi Mahrez nggak main. Kan gue bilang dua Foden, kan tadi bahas Foden sebagai tengah lu bilang. Foden gantiin Mahrez. 2 kali Mahrez nggak mainnya jelek, termasuk lawan Everton. Gitu. Iya, yang lu bilang kan tadi kan Bernardo Silva lu ganti sama Foden.
Di false nine. Sterling di kiri. Iya. Gitu kan? Nah, kalau Ya, lu tapi kan lihat itu sama seperti kalau lu lihat match-match sebelumnya di mana Sterling, Oh, iya. Foden, Mahrez main, itu menang besar terus. Koci, your point is City main sama Mahrez sama City main tanpa Mahrez bagusan saat dengan Mahrez. Ada Mahrez. Itu selesai. That's my Itu selesai. point. Itu benar. Cuman kalau yang lu bilang tadi Foden bermain di depan itu masih debatable, Koci. Kalau dia sebagai midfield atau sayap, gua fully agree. Tapi dia sebagai City dengan Mahrez atau tanpa Mahrez itu beda. Iya. Ya mau pakai statistik apapun itu benar. Itu nggak usah didebat lagi. Yes. Cuman kalau sama seperti pertandingan menghadapi Everton, Mahrez kalau nggak salah main waktu lawan Everton, cuma nggak begitu banyak. Oke, Iya. ya terbukti kan. Nah, jadi masalahnya bukan di Mahrez. Mahrez ya kita Iya, nggak usah banyak debat betul. lagi. Dia udah top notch lah di sayap kanannya City. Yang masalah adalah di mana Foden harus main. Kalau gua lebih setuju De Bruyne di depan sebagai false nine karena dia bisa sebagai anchor, dia bisa juga finishing. Nah, kalau sebagai midfield sayang juga mendingan Foden di tengah bareng sama Bernardo Silva atau bersama Gundogan. Di jangkarnya ada siapa namanya Rodri, itu lebih aman buat gua. Di kiri gue juga setuju sama Koci ya, Sterling udah lagi bagus, lagi on perform, silahkan dipakai di kiri. Cuman gue berharap United, it's a tricky match, Koci. Derby ini tricky, kita nggak bisa tahu kapan City bisa kalah dan kita juga nggak bisa tahu kapan MU bisa menang menghadapi tim seperti apa mereka bisa menang dan kalah. Apapun bisa terjadi, gue harap sih MU bisa meraih at least bisa seri di sini. Cuman City lebih urgent butuh untuk menang di mana jarak sekarang tinggal 6 poin. Liverpool mesti bisa menang lawan Liverpool, apalagi Liverpool menghadapi West Ham itu hari Sabtu. Iya. Dia bisa bikin statement lebih dulu gitu. Ini hari Minggu. Kita justru pasti MU mereka bakal harus nunggu, menang. apalagi kalau Liverpoolnya menang. Nah, ini City bakal kencang. habis-habisan. Gue bilang gitu. justru MU yang harus menang karena mereka ngejar Iya, rank iya. 4. Arsenal unggul berapa match? 3 match. Ya, dan Tiga selisih match. cuma 1 poin kalau nggak salah atau dua poin. Jadi Iya, setuju. justru MU yang harus menang agar nggak terlalu tertinggal. Berarti derby ini akan jadi seru ya. Misalkan Liverpool menang, City harus dapat jarak lagi, sedangkan MU tetap harus nge-push supaya nggak kekejar sama Arsenal. Jadi ini tricky juga nih. Oke, kita tinggalkan formasinya Manchester City, kita ke formasinya Manchester United dan juga benar tadi yang dibilang sama Koci beberapa kali di eranya Ole ada beberapa kemenangan dengan tipe permainan yang tidak terlalu terbuka. Iya. Yes, itu dia, ini dia. Jadi kalau kita lihat menang derby versinya Ole adalah harus tetap positif, ingin bermain dengan tempo tinggi tapi harus bertahan dengan baik. Nah, harus bertahan untuk terus memanfaatkan peluang. Harus ada permainan tim yang kolektif dan lain-lain ini. Dan Nggak. Harus dikatakan juga di zamannya Ole pada saat mereka menang, itu pemain depan lagi on fire semua. Greenwood on fire, Rashford on fire, Cavani on Bernardo, fire, Bruno Fernandes. super duper on fire. Nah, nama yang gue sebut tadi itu lagi bapuk semua. di musim ini. Di beberapa di 1-2 bulan terakhir. Oke. Bahkan Rashford itu jelek. Rashford, Bruno Fernandes musim ini tuh jelek. Ronaldo juga jelek. Sancho ya so-so lah, nggak super, nggak jelek juga. Lah, Iya. Greenwood hilang. Martial hilang. Berarti walaupun bermain dengan gayanya Ole, tanda kutip gitu ya, coach lebih bertahan, tetap tidak Tetap sulit ya. Kalau main bertahan dengan sekarang dengan performa yang saat pemain ini. MU menunjukkan lawan City, selesai. Karena lu nggak akan dapat banyak peluang dan kita tahu match MU karena gue selalu nonton, mereka tuh ciptakan peluang lawan tim kecil, finishingnya jelek. Iya. Lawan City, lu tidak akan dapat peluang seperti lawan tim-tim lainnya. Iya. Apalagi City satu-satunya tim yang kalau lu main high press, lu harus main dengan banyak orang, nggak bisa 2-3 doang. Mereka pasti lewat. City seneng malah Iya. ada permainan yang kayak gitu ya. Nah, apakah bisa? Gue sih berharap MU main high press. Gue lebih Arsenal sudah membuktikan kok bisa mempersulit City. Bahkan Arsenal nggak layak kalah itu gara-gara wasit kampret. Ngerti? But it happens nggak ada? Iya, it happens. Tapi gue seneng dengan permainannya. Nah, kalau MU bisa kompak melakukan high press, ini akan jadi pertandingan seru. Dan ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan itu ya. MU itu absolutely punya peluang. Yes. Absolutely punya peluang. Sekarang tinggal form of the day mereka. Ya.
Kalau performanya ancur-ancuran, ya repot juga. Kalau lu shooting dari lini kedua juga repot. Harus ada lebih banyak kombinasi di kotak penalti. Oke, kita ke Aldi dulu sebelum ke coaching ngebahas tentang line up. Coba boleh keluarin lagi line up-nya teman-teman. Jadi line up dari sini, ini lo melihat ada Scott McTominay di sini menjadi jangkar. Bruno dan Pogba kembali bersama lagi. Ini prediksinya kita ya. Ini midfield gue nggak ada masalah karena emang mereka juga nggak banyak opsi. Yang gue pertimbangkan adalah mungkin di sini bukan Dalo tapi Wan-Bissaka, dan itu bukan Luke Shaw tapi Teles. Dan Elanga bakal main di posisi Sancho, dan di kanan ada Rashford. Kurang lebih kayak begitu yang ada di mata gue. Ronaldo tetap main di menurut lo? Harus. Oke, coach. Harus. Dari formasi ini, coach? Gue setuju Ronaldo main, cuman gue nggak setuju dengan Rashford. Gue mending Elanga. Elanga ini dari sisi bakat 2 level di bawah Rashford. Tapi Rashford lagi ancur-ancuran. Sementara Elanga punya kontribusi terus. Every match dia masuk, dia punya kontribusi. Mainnya nggak terlalu super. Tapi kan di mentalnya adalah derby, coach, lawan City. Tetap berpengaruh nggak dengan adanya Rashford misalkan? Enggak juga. Gue rasa Rashford bisa masuk sebagai super sub kalau saya kenal. Tapi gue rasa Elanga layak diberi kesempatan. Karena berapa kali dia berapa kali masuk punya kontribusi besar. Ngerti nggak? Nah ini yang dibutuhkan. Karena MU itu terlalu banyak pemain yang egonya tinggi. Elanga ini egonya nggak tinggi. Sancho egonya sangat tinggi. Sama kayak Greenwood, sama kayak Rashford. Ngerti nggak? Nah sekarang yang penting juga performa dari Bruno Fernandes. Pogba main selalu stabil kalau gue bilang. Konsisten ya? Iya. Bruno Fernandes ini yang jelek. Kalau dia main luar biasa, bagus, bisa aja mereka menang. Kenapa enggak? Oke. Di, lo gimana? Dengan back kalau gue tetap tadi adalah Elanga bagus dalam yang ngacak-ngacak, dia pinter banget, dribblingnya bagus. Butuh finisher. Ronaldo nih nggak tahu kenapa 2-3 game terakhir sebagai finisher dia cuma bisa marah-marah doang, timnya nggak ngoper ke dia, selesai. Rashford sebenarnya kalau dalam posisi yang tepat dia bagus finishingnya. Kalau dia dapat umpan bagus, dia dapat finishingnya bagus. Rashford, to be fair. Tapi yang gue pengen perhatikan juga adalah kan soal tadi Ole. Itu cuma komentar Ole gitu. Kita mau ngebahas kondisi MU sekarang based on komentar Ole. Itu sebelah lu pelatih loh. Disuruh komen bisa juga dijadiin komentar kayak begitu. Cuma nggak bisa begitu. Kita harus lihat based on lapangan sekarang apa yang terjadi gitu. Jangan berdasarkan komentar Ole berapa bulan yang lalu. Lu jadikan justifikasi untuk kondisi MU saat ini. Itu MU sekarang jelas tidak bermain terbuka, tidak bermain positif, tidak menciptakan banyak peluang. Lini belakang sangat bermasalah. Itu kondisi MU saat ini, to be fair. Ya. Bagaimana dia pada akhirnya menghadapi tim-tim lemah, masih kadang kerepotan, menghadapi tim seperti Watford, gagal mencetak gol di kandang. Itu bukan tim yang positif kalau kita pakai komentarnya Ole. Ya. Karena komentar Ole itu udah nggak relevan dengan kondisi saat ini. Karena sekarang nggak cuma dari pemain doang yang mendapatkan isu kanan kiri dari fans dan lain-lain. Isu-isu pelatih yang mau masuk kan juga terlalu luas. Terlalu luas kondisi MU saat ini, terlalu holistik. Kita mau nariknya di mana gitu. Pelatihnya kayak yang salah, pelatih cuma 6 bulan, pemainnya lah yang salah, Glazer kayak yang salah. Ini terlalu luas, terlalu holistik gitu. Sebagai fans non MU, kita lihat aja MU gimana sekarang. Yang jelas sekarang, dan gue yakin Aldi setuju sama gue, Rangnick ini belum bisa kuasai non teknisnya MU. Yang adalah individu pemain. Ya performanya. Dia mungkin dari sisi strategi ada perubahan gue bilang. Dan itu cukup positif. Buktinya they still create chances kok. Hanya finishing yang jelek itu bukan salah Rangnick. Tapi yang salah Rangnick adalah bisa memaksimalkan percaya dirinya atau turunkan egonya. Man management. Man management. Gue sebagai mantan pelatih, kalau gue lihat pemain gue di match pertama, kedua, ketiga egois, match keempat, gue tampol-tampolin kalau egois lagi. Ngerti nggak? Iya. Tapi di sini, match pertama egois, 2 egois, 3 egois, 4 egois, 5 egois. Nggak ada perubahan. Ini yang gue kritik. Dan nggak menghasilkan apa-apa. Ini yang gue kritik Rangnick. Dia nggak sanggup kayaknya untuk merubah gaya bermain egonya. Bukan cara bermain ya. Cara bermain gue bilang ada kemajuan dibanding Ole. Dari sisi pressingnya, transisi kembali ke... mereka itu nggak menang, bukan karena selalu main jelek, tapi karena susah cetak gol. Jadi secara finishing. Jadi kita harus pisah. Tapi yang jelas, seperti yang gue bilang, Aldi pasti setuju sama gue, ya Rangnick ini manajemennya jelek.
kalau digadang-gadang kan di awal kedatangannya Rangnick keras lah, gegen pressing lah dan lain-lain udah sekeras ini tidak bisa manajemennya di sana. Gimana pelatih-pelatih lain nanti? Enggak, beda. Kita kan tahu pada saat dia masuk dia bilang, gue nggak suka pemain yang minum Banyak alkohol, gaya, iya. gue nggak suka pemain pakai tato, Iya. gue nggak suka ini, gue nggak suka itu. Itu hak pelatih, oke? Dia main 4-4-2 dengan variasi 4-2-2-2, 4-2-2-2. oke? Nggak berjalan. Akhirnya dia kembali lagi 4-2-3-1. Oke, pressure-nya oke. Tapi sangat tidak konsisten. Kadang jarak antar pemain dekat bagus, Kadang ada jauh kombinasi, banget. kadang jauh banget. Kadang sirkulasi bola cepat, kadang Ya. lambat, banyak dribbling dan lain-lain. Nggak konsisten. Ya. Ngerti nggak? Di samping itu, kalau kita lihat betapa egoisnya Rashford dengan Sancho waktu itu Greenwood, untung Greenwood out itu Out, ya. blessing in disguise itu untuk MU. Egois banget gitu loh. Di mana mereka kemarin lihat last match menit 11 Bruno Fernandes kombinasi sama Fred, Ronaldo bagus, kasih bola ke Bruno, adep-adepan dengan kiper, kanan Ronaldo kosong, nggak dipasangkan. Nggak dioper. Bener, nggak Nggak dioper. dioper. Itu kalau Ya, ya, Barcelona pasti dioper 1.000.000%. Ngerti nggak? Nah, itu kan peluang besar. Gara-gara Egonya balik lagi. tidak dioper, nggak jadi menang kan akhirnya. Iya. Jadi ini Dan Tambahan juga dia sedikit. Silakan, Di. Rangnick. Siapa sih pemain terbesar yang pernah dipegang sama Rangnick? Iya. Apa dia pernah berhadapan dengan pemain selevel Bruno, nggak usah Ronaldo ya, selevel Pogba? Apakah dia pernah menghadapi tekanan media seperti tekanan dia di Inggris? Nggak ada. Nggak ada ya, belum sebegitunya baru Dia nanti. guru pelatih, selesai. Dan apa yang bisa dikasih ke MU adalah sekarang United know how to press. That's it. Iya. Jadi emang sulit keadaannya dari segala That's sisi why ya. gue juga bilang, gue salah satu dari sedikit pandit yang mengusulkan Rangnick. Iya, iya, Tapi gue juga bilang setengah tahun. benar. Iya Habis kan? itu harus Iya. memberikan dan Gue rela bilang ya. habis itu Ten Hag. Ten Hag lagi kursus bahasa Inggris katanya di Enggak, IF sebelah nih. itu bullshit Iya. itu. Karena Ten Hag Buat sudah nolak- bisa bahasa buat Udah Inggris. bisa nih. Apa di? Iya, lagi belajar bahasa Inggris buat reject MU. Enggak, itu bohong. Bohong Karena ya? Ten Hag udah bisa. Orang Belanda nggak bisa bahasa Inggris, Iya nih, ngaco. coach ada di sini gimana tuh beritanya? Pinter lah bahasa Inggris. Iya. Pantes gue lihat di IF sebelah kok ada Ten Hag nih lagi latihan. Oke, berarti bisa dibilang kalau dari kesimpulannya dua pandit ini ya, Jebretif ya, susah untuk MU dari segala sisi untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi tetap ini adalah Oh, no. tricky Enggak. game. No, Tapi ini adalah tricky game. Gua bilang nggak ada bilang peluang. ini Iya. susah untuk menang. Iya. No. Iya. Tadi kan lagi bahas pertandingan, terus lu bahas Rangnick, ya kan? Nah, tadi gua bahas Rangnick jelek gitu loh. Cuman kalau pertandingan ini apakah MU tidak bisa menang? Lihat bagaimana City lawan Tottenham. Apakah Kalah. Tottenham Iya. bermain bagus dalam 3-4 pertandingan terakhir? Enggak. Tottenham main buruk, tapi Iya. bisa menang. Betul. Gitu loh. Berarti ini tricky game ini terjadi Tri- lagi. Exactly. Yes. Apakah City MU pasti menang? Belum tentu. Belum tentu Gitu. juga. Gue bilang MU cukup punya peluang. Kalau Ya. cukup punya peluang mungkin ya 4-5-5-5. 4-5-5-5 Ya. oke lah, masih ada berarti Jadi peluang. bukan 40-60. Iya. Kalau tim lain mungkin gua akan bilang 35-65. Ngerti nggak? Wah, Ini 5-5 buat siapa, Coach? buat City lah. Buat City lah. Nggak, feeling, nggak, gue tetap sedikit unggulkan City karena kualitas pemainnya, karena sistem bermainnya. Dan, Urgensi kemenangan. Dan Iya. MU sangat tidak stabil. Dan fans MU pun mengakui itu, tidak konsisten. Cuman Ya. once mereka ketemu City, dapat feel-nya, dapat formnya, bisa aja MU menang. Ya, gue sih berharap Bisa sih aja MU menang. City lagi kayak waktu lawan Hotspur di jadi Lu fans bisa Liverpool, dapat. makanya lu berharap. Oh. Dia fans Liverpool, makanya dia Iya, berharap. Ingat gua. Jadinya biar Gue juga berharap City menang kalau gitu. Gue berharap City menang. jangan dong di kan. Oh iya lu Arsenal berdua. Gue berharap City menang karena biar Iya. Arsenal lebih peluang lebih besar masuk 4 Nah. besar. Ya, MU menang. Kalau MU menang, kita mau patungan beli tiket ke Liverpool kalau jadi dia. Ayo gue Oke. tunggu di sini. Iya, pasti gue akan kabarin nanti. Makanya nunggu MU menang dulu nanti besok malam ya. Oke, kita tinggalkan Manchester City dan juga MU ini. Jadi kesimpulannya adalah tricky game. Oke, itu dia ya. Dari dua pandit ini, dari Coach Yasin dan juga Aldi. Sedikit kita nyebrang sedikit ke Itali.
ke Serie A Italia. Ini gue nggak tahu ada apa posisi Capolista di Serie A, Milan dan juga Napoli. Napoli diam merangsek. Apa yang membuat, apakah emang Napoli bagus mainnya beberapa pertandingan terakhir, atau malah Milan dan Inter Milan yang flop? Coach dulu deh, silakan Coach. Gue nonton berapa pertandingan Napoli, mereka itu lebih reaction football. Bukan tim yang mengambil inisiatif. Mereka lebih ngelihat lawannya seperti apa, titik lemahnya di mana, di situ kita hajar. Lebih sering serangannya lewat sayap. Ini kita bahas lawannya AC Milan. AC Milan, betul. Gue nonton AC Milan lawan Inter. Inter lawan Liverpool mainnya luar biasa. Ya. Menurut gue nggak layak kalah. Tapi dengan It happens. ekstra Iya. kualitasnya Liverpool, Mental juara, mentalnya ya. Liverpool bisa menang. Tapi Inter menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan sistem yang bagus, menyerang, bertahan dan lain-lain. Lawan AC Milan nggak kelihatan sama sekali. Sementara AC Milan itu cuma punya satu cara dia bermain yang membawa mereka ke rank 1. Ya, yang adalah Yaitu Spartan. geradak geruduk. Geradak geruduk. Iya kan? Nah, kalau lu main geradak geruduk bisa bawa lu rank 1, nggak perlu dirubah juga. Ya nggak apa-apa Nah, juga gitu. Ya. Inter ketarik dengan gaya bermainnya Milan. Spartan geradak geruduk, akhirnya pertandingan sangat buruk secara sistem. Kayak Tarkam, banyak hilang bola dan 0-0. Yes, Ya kan? 0-0. Napoli kalau bisa tidak Bawa. terinfluence ke bawah dengan gaya Milan main, Napoli bisa menang. Aldi setuju kah dengan statementnya Coach dengan yang tadi dijelasin? Dengan untuk pertandingan ini Milan dan juga Napoli? Seperti yang kalian tahu lah, sebenarnya gue bahas Serie A juga lagi tidak boleh. Gitu. Iya betul. cuman ya ini pertandingan buat gue yang gue lihat Milan nggak pernah menang lawan Napoli di tahun kalender 2021, walaupun dua-duanya main di kandang. Tapi hari Minggu nanti ya tandingannya lucu, sama-sama 27 game, sama-sama 57 pertandingan, poinnya sama, gamenya sama, ini bakal seru banget, apalagi memperebutkan ke Polista. Gue nggak begitu nonton Milan sama Napoli musim ini, cuman seperti gue setuju semua yang Coach bilang deh. Jadinya kita ini tetap pertandingan seru asalkan Napoli tidak terbawa dengan gaya bermainnya AC Milan yang Spartan dan juga geradak geruduk itu. Iya. Kalau kita lihat Napoli di Barcelona, contoh next match-nya Napoli. Main bertahan di Camp Nou itu 0-0 karena defense-nya bagus. Saat dia bermain main di rumah mereka terbuka diobok-obok sama Barca. Iya, selesai. Iya kan? Tapi AC Milan kan bukan Barca. AC Milan nggak bisa main kayak Barca. Cuman AC Milan itu bisa main Spartan, bisa memprovokasi, cywar. Nah, ini jangan ketarik dengan gaya Milan. Kalau dia kepancing dengan gaya Milan, ujungnya pertandingan nanti kayak lawan Inter. Di situ Milan akan menang. Karena Milan sudah biasa. Dengan gaya bermain itu. Tapi kalau mereka bermain lebih kalem, ngincer counter. Karena Milan mau main dimanapun, Spartan. Tapi kalau lo lihat dari beberapa pertandingan Napoli, akankah Napoli terbawa dengan gaya bermainnya Milan? Karena kan lawan Barca aja di dua leg beda gaya bermain. Gue bilang tidak. Tetap dengan permainannya Napoli ya. Dan gitu, ya. Inilah salah satu kelebihan dari Spalletti kalau gue bilang. Dia bisa ngatur. Main di Barca kayak gini, di kandang seperti ini. Walaupun ujungnya kelihatan bahwa pas di kandang salah strategi. Salah strategi, betul. But that's okay. Intinya adalah lu bisa ngikutin apa yang diinginkan oleh pelatih. Adaptif ya sama pemain-pemainnya ya. Dan feeling gue sih harusnya Napoli bisa play their own game. Oke. Dan gue bilang, ya ini temen-temen gue Milanisi pasti ngamuk sama gue. Gue bilang peluang untuk Napoli itu cukup besar untuk menang. Lebih besar peluang Napoli menang dibandingkan Milan di pertandingan minggu ini. Kalau mereka tidak terpancing dengan gaya. Kalau mereka terpancing diinjek-injek sama Milan. Nah, jadi kita lihat aja ini big week juga untuk fans sepak bola ya. Mau itu Liga Champions, mau itu Liga lokal, Serie A ataupun Inggris gitu ya, banyak pertandingan-pertandingan besar. Oh, pokoknya akan seru deh, hari ini seru. DPI Senin nanti akan dibahas lagi. Rabu juga berarti akan ada DPI spesial lagi. Jadinya ini kita sih pengennya pertandingannya seru-seru semua ya.
Dan tetap tadi kalau Haruslah. balik ke MU lawan City. Pertandingan itu harus seru karena mayoritas yang nonton itu adalah fans netral. Iya. Nah, itulah kenapa contoh paling bagus Chelsea, Chelsea lawan Liverpool. Liverpool. Itu gue sebagai fans netral sangat amat menikmati. Terhibur kita. ya. Terhibur banget. Gue harap seperti itu Setuju. semua match. Siap. Nesa, Ya, silakan. Coach Milanisti nggak ada yang marah kok sama Koci. Soalnya emang serem-serem juga nih. Serem-serem juga kok. Jadi tenang kok. Setuju. Tapi semoga Milan bisa lah, bisa. Bisa apa? Bisa gila apa bisa apa pokoknya. Bisa menang lah pastilah dia. Bisa lah harus menang karena kalau nggak menang Iya. bete yang di rumah. Betul sekali. Bisa rame. Bisa rame. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim. Hari ini rame banget ya. Udah ada Aldi Di, thank dari you banget, UK. Aldi. Terima kasih Aldi. Thank you, Di. Beneran ya, akhir musim. Thank you Coach, thank you Dias, thank you Nesa. Thank you ya, sampai ketemu lagi ya. Siap. Thank you, guys. Rame banget. Terima kasih Koci juga Jebretin. Selamat berweekend-weekendan semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin. Dah. Dah. Aldi,